Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Wawon Priyatna, STMT, selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang melihat video presentasi saya di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NPM 2023 10 71 51 50 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset teknologi informasi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Komposer Berbasis Web pada PT Alfa Pustaka Nada. Secara singkat, penelitian ini membahas bagaimana proses pendaftaran komposer di sebuah perusahaan penerbitan musik dapat diubah dari sistem manual menjadi sistem digital berbasis web. Sekaligus melihat sejauh mana promosi di media sosial memengaruhi minat masyarakat untuk mendengarkan karya-karya yang diproduksi. Baik, kita mulai dari latar belakang. PT Alfa Pustaka Nada adalah entitas di bawah naungan Alfa Records yang bergerak di bidang musik publishing. Jadi tugasnya mengelola hak cipta lagu, lisensi, dan royalti para komposer. Permasalahannya saat ini proses pendaftaran komposer di perusahaan ini masih dilakukan secara manual menggunakan Google Form, WhatsApp, atau email. Ini menimbulkan 3 masalah utama. Yang pertama, prosesnya beresiko, data mudah hilang atau rusak. Yang kedua, datanya tidak terintegrasi, masih tersebar di berbagai aplikasi dasar yang terpisah. Dan yang ketiga, komposer tidak punya cara untuk memantau status pendaftaran mereka sendiri. Mereka harus menunggu kabar dari admin. Dari sinilah muncul gagasan untuk membangun sebuah sistem informasi pendaftaran komposer berbasis web, agar proses ini menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Ada 3 tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama, membangun dan mengimplementasikan sistem publikasi informasi komposer berbasis web menggunakan framework Laravel. 2, mengintegrasikan seluruh proses pendaftaran ke dalam satu sistem yang terpusat. Dan yang ketiga, menyediakan fitur pemantauan status pendaftaran secara real time. Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan berguna bagi 4 pihak. Bagi PT Alfa Pustaka Nada itu sendiri, administrasi data komposer menjadi lebih rapi. Bagi komposer, proses pendaftaran jadi lebih mudah dan transparan. Bagi saya, sebagai penulis, ini menjadi sarana penerapan ilmu yang saya pelajari selama kuliah. Dan bagi akademik, semoga bisa menjadi rujukan untuk penelitian sejenis di bidang sistem informasi berbasis daring, khususnya di sektor musik. Tinjauan pustaka, penelitian terkait sebelum ke metodologi saya melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Rosmiati pada 2022 membangun sistem informasi PPDB berbasis web dengan metode waterfall dan hasil pengujian black box-nya valid. Asani dan kawan-kawan pada 2024 mengembangkan sistem penerimaan siswa baru menggunakan Laravel dan MySQL dan berhasil lolos seluruh pengujian fungsionalitas. Sementara Aini dan kawan-kawan pada 2025 merancang sistem manajemen peminjaman aset dengan hasil uji penerimaan pengguna mencapai skor 94,97%. Kategori sangat baik. Dari ketiga penelitian ini, terlihat bahwa fokusnya masih di sektor pendidikan dan manajemen aset umum, belum ada yang menyentuh kebutuhan spesifik industri musik. Disinilah letak kebaruan penelitian saya. Saya mengintegrasikan tautan Spotify dan YouTube langsung ke dalam sistem pendaftaran, sehingga tim manajemen bisa memverifikasi dan mengkurasi portofolio komposer secara langsung melalui platform streaming. Slide kelima, tinjauan pustaka, landasan teori. Ada 4 landasan teori utama yang saya gunakan. Pertama,
konsep sistem informasi berbasis web, bagaimana pendaftaran manual bisa ditransformasikan menjadi digital, sehingga bisa diakses kapan saja tanpa batas fisik. Kedua, metodologi pengembangan sistem menggunakan SDLC model waterfall dengan tahapan yang berurutan: planning, analisis, design, dan implementation. Ketiga, Unified Modeling Language atau UML, yaitu bahasa pemodelan visual untuk menggambarkan sistem seperti use case diagram, activity diagram, dan sebagainya. Dan keempat, arsitektur basis data serta bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu MySQL sebagai basis data dan Laravel di sisi backend. Di slide ke-6, metodologi penelitian. Untuk metodologinya, pengumpulan data saya lakukan melalui 3 cara: wawancara langsung dengan pihak PT Alfa Pustaka Nada, observasi terhadap alur pendaftaran yang berjalan saat ini, dan studi dokumentasi terhadap formulir serta berkas fisik yang ada. Dari sisi perangkat, saya menggunakan Laravel sebagai framework backend, Bootstrap untuk tampilan antarmuka, MySQL sebagai basis data, SAM sebagai server lokal, Draw.io untuk pemodelan UML, dan metode black box testing untuk penguji sistem. Pengembangan sistemnya sendiri mengikuti 4 tahapan waterfall, mulai dari planning, lalu analisis, kemudian design, dan terakhir implementation. Selain riset perancangan sistem, saya juga melakukan riset empiris melalui survei kuesioner terhadap 30 responden yang merupakan pengguna aktif dari ekosistem Alfa Pustaka Nada untuk mengukur sejauh mana promosi media sosial memengaruhi minat streaming mereka. Slide ke-7, analisis profil dan tanggapan responden. Sekarang saya masuk ke bagian hasil dan analisis. Dimulai dari profil respondennya, dari 30 responden yang mengisi kuesioner, 53,3% diantaranya adalah perempuan dan 60% berada di rentang usia 20 sampai 25 tahun. Ini menunjukkan bahwa segmen pasar utama pendengar karya Alfa Pustaka Nada adalah kelompok dewasa muda yang aktif secara digital. Secara umum, tanggapan responden terhadap promosi media sosial maupun minat streaming sangat positif. Tidak ada satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju. Antusiasme tertinggi terlihat pada pernyataan bahwa mereka selalu menantikan rilisan atau karya terbaru dari Alfa Pustaka Nada. Slide ke-8, analisis regresi linear dan uji hipotesis. Selanjutnya, saya melakukan analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh promosi media sosial variabel X terhadap minat streaming variabel Y. Hasilnya diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 4,120 ditambah 0,758X, artinya setiap kenaikan satuan aktivitas promosi media sosial akan meningkatkan minat streaming sebesar 0,785 satuan. Dari uji hipotesis atau uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 6,541, jauh lebih dari T tabel yang hanya 2,048 dengan nilai signifikan 0,000, jauh di bawah ambang batas 0,05. Ini berarti H0 ditolak dan H alternatif diterima. Promosi media sosial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat streaming. Dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai R² sebesar 58,4%. Artinya hampir 60% minat streaming audiens dipengaruhi oleh promosi media sosial dan sisanya 41,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Slide ke-9. Dari seluruh pembahasan tadi, ada 4 kesimpulan yang bisa saya tarik. 1. Dari sisi profil responden didominasi perempuan usia 20-25 tahun yang menjadi segmen pasar utama Alfa Pustaka Nada. 2. Tanggapan responden terhadap promosi media sosial dan minat streaming secara umum sangat positif. 3. Hipotesis penelitian terbukti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara promosi media sosial dan minat streaming. Dan 4. Kontribusi promosi media sosial terhadap minat streaming mencapai 58,4%, sementara sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti di sini. Di slide ke-10 penutup,
atau saran. Terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa saran untuk PT Alfa Pustaka Nada secara praktis. Saya menyarankan agar perusahaan terus mempertahankan dan meningkatkan kreativitas konten promosi di media sosial, memanfaatkan tren video pendek seperti TikTok dan Reels, serta melanjutkan pengembangan sistem informasi pendaftaran komposer berbasis web ini agar administrasi semakin efisien. Sementara untuk penelitian selanjutnya, secara akademis saya menyarankan agar peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti kualitas audio atau loyalitas fans, memperluas jumlah sampel responden, dan mengembangkan lebih lanjut integrasi platform streaming seperti Spotify dan YouTube sebagai standar verifikasi portofolio komposer. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.